Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dena Damayanti, SPD, MPD, dan rekan-rekan semua, perkenalkan saya Silvi Nurhalifa dari kelompok 8, izin memaparkan materi tentang bumi dan alam semesta. Silakan untuk disimak videonya. Nah, materi pertama yakni pembentukan alam semesta. Menurut teori, pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrosmos dan makrosmos. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Nah, timbullah beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta. Teori tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni teori keadaan tetap, steady state theory, dan yang kedua ada teori ledakan dahsyat, Big Bang Theory. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Teori keadaan tetap. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Nah, yang kedua ada teori ledakan dahsyat. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Menurut teori ini, ada beberapa massa yang penting selama terjadinya alam semesta, yakni yang pertama massa batas dinding Planck, yaitu massa pada saat alam semesta berumur 10-43 detik berdasarkan hasil perhitungan Planck. Yang kedua, massa Ziphi, yaitu massa pada saat alam semesta berumur 10-23 detik dengan jari-jari alam semesta 10,13 cm dengan kerapatannya 1055 kali kerapatan air. Yang ketiga, massa quark, yaitu massa pada saat alam semesta berumur 10-4 detik. Yang keempat, massa pembentukan lepton, yaitu massa pada saat alam semesta berumur 10 detik. Yang kelima, massa radiasi, yaitu massa alam semesta berumur 1 detik sampai 1 juta kemudian pada saat terbentuknya fungsi hidrogen menjadi helium mempunyai suhu 109 derajat Kelvin. Yang keenam, masa pembentukan galaksi, yaitu pada usia alam semesta 108 sampai 109 tahun. Pada saat usia ini, galaksi masih berupa kabut filin yang berputar membentuk piringan raksasa. Yang ketujuh, masa pembentukan tata surya, yaitu pada usia 4,6 dikali 109 tahun. Nah, selanjutnya ada pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor-meteor, komet-komet, debu, dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Nah, selanjutnya ada bumi sebagai alam semesta. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun jarak antara bumi dengan matahari adalah 1409,6 juta kilometer atau 1 AU in astronomical unit. Selain memiliki massa jenis, bumi juga melakukan rotasi. Rotasi adalah perputaran bumi berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali mengitari porosnya adalah 1 hari atau 24 jam. Tepatnya adalah 23 jam 56 menit 4,9 detik. Arah rotasi bumi adalah arah timur, yaitu dari barat ke timur. Nah, adapun teori pembentukan tata surya antara lain yang pertama hipotesis nebular atau debu. Teori ini yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas.
Nah, yang kedua ada hipotesis platesimal. Menurut teori ini planet itu tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan adanya bintang besar lain. Nah, yang ketiga ada teori tidal atau pasang surut. Menurut teori ini sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Kemudian terbentuk planet-planet. Nah, yang keempat ada hipotesis bintang kembar. Hipotesis ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Nah, yang kelima ada teori GP Kuiper. Menurut teori ini, matahari serta semua planet-planet berasal dari gas purba yang ada di ruang angkasa. Komposisi dan struktur bumi. Bumi adalah sebuah planet kebumian yang artinya terbuat dari batuan, berbeda dibandingkan gas raksasa seperti Jupiter. Bentuk planet bumi sangat mirip dengan bulatan gepeng. Lapisan bumi. Menurut komposisi, jenis dari materialnya, bumi dapat dibagi menjadi lapisan-lapisan sebagai berikut. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terbagi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Nah, yang ketiga ada inti bumi. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1 atmosfer, 2 litosfer, 3 hidrosfer, dan 4 biosfer. Pembentukan samudra. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Dahulu bentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang ini. Setelah melalui proses yang maka terbentuklah benua seperti pada saat ini. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.